Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, seperti biasa saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video yang sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini pertanyaannya seperti biasa sangat banyak sekali teman-teman ya, tetapi seperti biasa juga mungkin tidak akan sempat saya jawab semuanya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang pertanyaannya tidak terjawab, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah was-was, kalian gak usah gelisah. Seputaran keluhan yang kalian alami, yang kalian pertanyakan, itu nanti bakalan membaik dengan sendirinya teman-teman ya. Karena jujur, untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, termasuk dengan sensasi-sensasinya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja saat ini ketika belum sembuh. Nah itu teman-teman, nah biasanya kan untuk orang-orang yang terkena asam itu ketika ada sensasi hadir, pasti berpikirnya itu kemana-mana. Wah jangan-jangan mendekati kematian nih. Wah ini jangan-jangan penyakit berbahaya nih. Kan selalu seperti itu teman-teman. Nah, makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu, bahwa kalian itu nggak usah khawatir, kalian nggak usah ketakutan teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, termasuk sensasi-sensasinya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, kemudian rasanya saja seperti dahsyat. Nah itu teman-teman ya, padahal untuk bahaya tidak. Nah itu teman-teman ya. Nah pertanyaan pertama dari Prihatin 6138. Mengalami ketakutan yang luar biasa, cemas dan berpikir kemana-mana. Sensasi yang aneh berpindah-pindah. Saya punya anak, saya punya aslam dan punya anak juga yang masih kecil. Umur saya 25 tahun. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika baru terkena anxiety disorder, pasti rasanya sangat dahsyat teman-teman. Tetapi berbeda ketika orang yang sudah mulai membaik, mungkin di 95% teman-teman ya. Itu cemas hadir, ketakutan hadir, cuman durasinya nggak terlalu besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rasanya sudah tidak terlalu besar lagi, dan kemudian kita itu ketakutannya itu sudah berkurang karena kita sudah mengenal rasa tidak nyaman dari anxiety disorder teman-teman ya. Nah itu, nah untuk Prihatin 6138 mungkin baru mengalami
gangguan asam lambung dan psikosomatis baru mengalami tentang anxiety disorder teman-teman ya. Nah tetapi perlu diketahui untuk orang-orang yang baru pertama kali mengalami anxiety disorder, itu rasa dari anxiety disorder memang sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Karena apa? Sensitif tubuh kita, sensitif perasaan kita itu sedang benar-benar tinggi teman-teman. Jadi sensasi sedikit saja itu rasanya sangat besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, jangan pernah keheranan kalau seandainya ketika baru mengalami, wah ini sensasinya sangat luar biasa sekali. Nah karena itu sensitifnya masih besar gitu teman-teman ya. Nanti juga kalau seandainya kalian konsisten terhadap 3P-nya, nanti itu sensasi itu akan berkurang teman-teman, dari mulai durasi berkurang, kemudian kapasitas kecemasan, kapasitas rasa tidak nyamannya juga sama berkurang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian pengen cepat terhindar dari gangguan ini, kalian konsisten saja sama 3P-nya. Apapun yang terjadi, 3P-nya harus dijalankan dengan baik teman-teman ya, karena obat dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi teman-teman ya, tetapi kekonsistenan menjalani 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, itu untuk asam lambungnya teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya dijaga, itu untuk imunnya. Kemudian pola pikir juga dijaga, itu untuk psikisnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana, karena ketika kalian menjaga ke 3P-nya, itu nanti semuanya tertangani teman-teman ya. Sensasi medisnya dari asam lambungnya tertangani teman-teman ya, karena sudah jaga makan gitu teman-teman ya. Kemudian proses pemulihannya bakalan lebih cepat karena pola hidup kita dijalankan dengan baik teman-teman ya. Kemudian stresnya, ketakutannya bakalan terhindar teman-teman ya, karena kita bisa mengelola stresnya teman-teman dengan cara seperti apa? Memahami apa yang terjadi gitu teman-teman ya. Sedang kembung, begah, kalian harus bisa memahami kembung itu dari mana. Jangan pernah berpikir wah ini kembung, jangan-jangan perut saya hancur, tambah takut teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian memahami apa yang terjadi, wah ini sedang kembung nih, oh itu dari asam lambung yang tidak normal menyebabkan gelembung gas. Nanti juga membaik dengan sendirinya, perbanyak saja minumnya. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian berpikir seperti itu, berpikir wajar ke sana gitu teman-teman ya, bukan dipermainkan oleh ketakutan, itu pasti kalian bakalan lebih cepat membaik. Berbeda ketika kalian pikirannya itu selalu dipermainkan dengan ketakutan-ketakutan atau dipermainkan dengan hal-hal negatif teman-teman ya. Berpikirnya itu nggak jernih. Ketika kembung berpikirnya wah ini jangan-jangan liver, wah ini jangan-jangan perut saya hancur, tambah takut teman-teman ya. Dan ketika takut sudah pasti cemas hadir, dan ketika cemas sudah pasti nanti bisa mempengaruhi asam lambung kita itu nggak normal kembali karena ada stres di situ teman-teman. Makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika di awal-awal terkena, kemudian kalian mengalami sensasinya itu sangat luar biasa, apalagi tentang cemasnya teman-teman ya, pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, karena memang pada dasarnya tidak berbahaya teman-teman ya. Kemudian selebihnya fokus menjaga 3P-nya, pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya tetap dijaga, pola pikirnya tetap dijaga, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Selebihnya selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, biar kita terhindar dari pikiran-pikiran yang menakutkan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, citra-citra S8F, jantung kayak lemah, suka kaget-kaget. Nah itu teman-teman ya, orang yang terkena anxiety disorder, sensitifnya sedang besar, berpikirnya itu selalu yang menakutkan, nanti tubuh kita itu merespon dengan sendirinya. Tubuh kita itu menjadi waspada teman-teman, dan yang namanya waspada pasti suka kagetan. Jangankan mendengarkan suara-suara yang besar ya, suara kecil saja itu kita mudah kaget. Dan ketika kaget pasti irama jantung nggak beraturan lagi, deg-deg nggak jelas gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah sekarang bagaimana untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika mengalami hal seperti itu, kalian duduk tenang saja gitu teman-teman ya, kalian terima saja. Kemudian selebihnya itu tinggal di pembiasaan saja teman-teman ya. Lakukan olahraga-olahraga yang menyenangkan. Karena ketika olahraga sudah pasti nanti imun kita tambah kuat. Kemudian terhindar juga dari stresnya. Apalagi olahraganya itu ke tempat-tempat yang menyenangkan ya. Lihat pemandangan kayak lihat yang hijau-hijau teman-teman ya. Itu nanti bisa merelaksasi tubuh kita,
bisa membantu merelaksasi pikiran kita dan akhirnya kita tidak waspada gitu teman-teman, dan ketika kita mendengarkan suara kita nggak kagetan lagi. Nah itu teman-teman, itu cara saya dulu saat menangani mudah kaget. Dulu sempat saya share, bahkan sering ya saya share video-video tentang seputaran sering kagetan di video-video terdahulu. Tengok saja, semoga lebih jelas dan lebih membantu. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Zalupi, saya sampai anemia hampir 1 tahun lebih. Saya sampai anemia hampir 1 tahun lebih. Kulit kurang kemerah-merahan, nggak kuat dingin, lambung masih kembus. Sarannya Kang, untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Kita kekurangan darah teman-teman ya, HB kita turun teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kembali lagi sama pencernaan teman-teman ya. Kalau seandainya pencernaan kita masih error, itu sudah pasti kalian mengkonsumsi makanan yang bergizi saja, itu nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya kayak kita itu kekurangan kebutuhan untuk tubuh, kekurangan untuk darah juga gitu teman-teman ya, karena darah itu hasil daripada makanan-makanan yang kita konsumsi. Nah sementara makanan yang dikonsumsi itu kurang terserap sempurna oleh tubuh kita. Nah wajar kalau seandainya kurang darah. Saya juga seperti itu dulu, dan bahkan dulu itu saya sempat kaget, sempat cemas, sempat ketakutan karena melihat muka itu yang sekarang itu hitam ya. Kalau dulu saat sakit mukanya putih banget teman-teman ya. Dan ketika putih pucat, itu bukannya senang teman-teman ya. Harusnya kan saya senang ya. Wah sekarang nih mukanya putih gitu teman-teman. Tapi dulu nggak senang karena berpikirnya itu, wah jangan-jangan ini mendekati kematian. Saya tambah pucat, ingat lagi orang yang meninggal itu mukanya pucat seperti itu, tambah cemas teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian mengalami hal seperti itu, gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Nah untuk saya pribadi dulu, walaupun dalam keadaan pencernaan sedang error, saya sering makan saja teman-teman, dan makannya itu nggak normal. Orang normal biasanya makannya itu 3 kali sehari. Nah karena pencernaannya kita sedang error, sudah pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi. Nah makanya diakalin teman-teman ya, makannya dipersering. Sering makan, sering ngemil, kemudian dibantu juga dengan konsumsi jus alpukat tanpa es teman-teman ya. Saya dulu seperti itu teman-teman, dan ketika konsisten ke arah sana, alhamdulillah mulai itu membaik lagi, kulit-kulitnya yang tadinya pucat mulai berisi lagi, merah-merah lagi, ditambah lagi sering berjemur tambah hitam. Itu saya dulu teman-teman ya, saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian ketika kalian selain menjaga makannya, selain menjaga ngemilnya, selain menjaga minumnya teman-teman ya, usahakan kalian hindari juga stresnya. Jangan pernah berpikir yang lain-lain lah. Kalian harus bisa berpikir wajar gitu teman-teman. Wajar nih sekarang lagi pucat gitu ya, karena energinya kan nggak ada, kebutuhan untuk tubuhnya itu kan tidak ada ya, karena pencernaannya sedang error. Berpikirnya ke sana, jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan mendekati kematian. Kalau seandainya kalian berpikir terus ke hal-hal yang menakutkan, kita ujung-ujungnya tambah cemas. Dan ketika tambah cemas, sudah pasti nanti ya energi kita itu hilang lagi, ditambah lagi ya kita tambah pucat teman-teman ya. Orang ketakutan itu pasti darahnya itu langsung turun teman-teman ya. HB-nya itu langsung turun. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam. Tengok orang normal saja kalau seandainya ketakutan, jangan kan ketakutan lah, dia kaget misalkan sebentar itu langsung pucat mukanya. Nah itu teman-teman, itu menjadi patokan buat kalian. Ternyata orang normal juga kalau seandainya banyak ketakutan, stres terhadap hal yang menakutkan, pasti HB-nya juga turun. Nah itu teman-teman. Nah sekarang solusinya sering makan, kemudian sering ngemil, bantu juga dengan sering konsumsi jus alpukat, kemudian sering berjemur, kemudian hindari stres teman-teman ya. Dan untuk orang yang terkena asam, untuk berjemur itu usahakan bagian kepala jangan ikut terjemur dahulu karena suka mudah pusing teman-teman. Jadi kalau pusing itu nanti lihat lingkungan itu kayak macam berputar teman-teman ya, mending komedi putar ya, kita asik nontonnya. Nah kita itu lihat lingkungan berputar malah tambah serem teman-teman ya. Nah itu makanya usahakan ketika berjemur hindari bagian kepala. Caranya gimana? Duduk di antara yang panas dan yang teduh. Ketika mau berjemur bagian depan, ini masukin ke bagian yang teduh. Begitu juga dengan bagian belakang. Kalau seandainya kita mau berjemur bagian belakang, bagian depan masukin ke bagian yang teduh. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Naila Fajar C6M. Sensasi setelah makan lemas, begah, ngap, cemas pun datang dan takut M.
Kalau sensasi setelah makan lemas itu merupakan hal biasa, teman-teman ya. Jangankan kita orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis. Orang normal saja kalau seandainya sudah makan pasti lemas gitu, teman-teman ya. Kemudian agak ngantuk juga. Kemudian kurang mood juga, kurang gairah juga gitu, teman-teman. Makanya ketika habis makan ada yang ngajak itu, "Ayo dong main bola." Nantilah baru makan nih. Kan selalu seperti itu, teman-teman ya. Kenapa ketika kita saat makan itu selalu mengalami hal seperti itu? Lemah, letih, lesu, ngantuk, kurang mood, kurang gairah. Karena semua sistem sedang mengarah ke pencernaan, teman-teman, dari aliran darah, aliran oksigen, teman-teman, semuanya sedang mengarah ke sana. Makanya ketika kepala aliran darahnya kurang gitu, teman-teman, aliran oksigennya kurang, pasti mengalami sering ngantuk, kurang mood, lemas, letih, lesu, seperti itu, teman-teman ya. Nah, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, ketika kalian makan begah, selalu engap gitu, teman-teman ya, itu sebetulnya terpengaruh dari gas yang ada di lambung kita, teman-teman ya. Jadi asam lambungnya belum normal. Ketika kalian mengkonsumsi makanan, seharusnya asam lambung itu mencerna atau menguraikan makanannya itu dengan baik. Nah, ini kurang baik, kurang berfungsi dengan baik, akhirnya bisa mengeluarkan gelembung gas. Ada pembusukan dini di situ. Nah, itu teman-teman, dan ketika ada gas, sudah pasti perut kita terasa kembung, begak, ngap seperti itu. Nah, solusinya gimana? Usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, apapun yang terjadi, makan harus tetap masuk gitu, teman-teman ya. Karena pada prinsipnya orang sakit tanpa makan tidak akan membaik, teman-teman ya. Dan kebetulan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis itu gak ada pilihan, teman-teman ya. Kita belum makan atau telat makan, sensasi hadir. Setelah makan juga sensasi hadir. Nah itu teman-teman, tetapi menurut saya pribadi sebaiknya jangan telat makan saja. Karena ketika kita tidak telat makan, di situ ada perbaikan, di situ ada pelatihan, di situ ada pembiasaan. Berbeda ketika kita telat makan. Kesempurnaan pemulihannya itu tidak ada. Nah itu teman-teman, kemudian usahakan sebelum makan itu, usahakan kalian minum dulu gitu, teman-teman ya, barang setengah gelas kayak atau 1 gelas. Biar nanti ketika asam lambungnya bertambah asam, nanti ketika dicampur air, nilai keasaman asam lambungnya itu akan stabil, akan normal. Dan ketika kita mengkonsumsi makanan, itu nanti tidak terlalu mengeluarkan gasnya itu tidak terlalu banyak gitu, teman-teman ya. Karena asam lambungnya sudah mulai normal ya, karena dicampur dengan air hangat. Nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, sebelum makan itu usahakan minum dulu air putih hangat gitu, teman-teman ya. Kemudian tunggu selang 5 menit. Nah, baru kita makan. Ketika sudah makan, minum lagi. Nah itu teman-teman, itu cara saya untuk pemulihan dari gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, dan alhamdulillah cara tersebut itu bisa membantu saya. Semoga saja cara ini juga bisa membantu kalian. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya, Robert Edward, mulut terasa asam, bagaimana cara menanganinya? Nah ini teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis sangat sering sekali mengalami hal seperti itu, teman-teman ya. Mulut itu terasa asam, teman-teman ya. Untuk saya pribadi dulu cuman sering minum saja. Kemudian bantu juga dengan sering mengkonsumsi yang manis-manis. Kalau untuk saya pribadi dulu kalau nggak ada jus alpukat, teman-teman ya, saya sering ngemut permen karet, teman-teman ya. Tapi permen karetnya jangan ditelan. Jadi ngemut permen karet itu cukup membantu juga, teman-teman ya. Karena jujur nggak nyaman lah kalau seandainya ketika mulut rasa asam itu, kadang kalau ngomong itu ya kadang suka berceceran ya, karena asam mulutnya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya dulu saya sering bantu dengan sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Minumnya pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, teman-teman ya. Kalau seandainya ada jus alpukat, kita konsumsi jus alpukat saja. Tetapi jangan pakai es. Tetapi kalau misalkan jus alpukat itu tidak ada, karena ya alpukat itu kan musim-musiman, teman-teman ya, itu saya dulu sering ngemut permen karet. Nah permen ini yang dihindari itu adalah permen mint untuk saya pribadi, teman-teman, karena ketika ngemut permen mint itu ya nggak nyaman, teman-teman. Tetapi beda kalau seandainya kalian nyaman ya lakukan saja. Tetapi kalau misalkan tidak nyaman berarti sama dengan saya tidak nyaman dulu itu. Nah itu teman-teman, yang nyamannya itu paling ya ngemut permen karet gitu, teman-teman, dan rasanya yang rasa biasa. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya dari Pasti Ateng. Saya sudah bisa kerja, tapi tadi mengalami deg-degan, takut penyakit jantung. Bukan teman-teman ya.
Saya juga dulu diambang 95%, bahkan sudah diambang 98%, teman-teman yang sudah bisa bekerja, sudah bisa aktivitas, sudah bisa kemana-mana gitu teman-teman. Tetapi kadang ada kalanya mengalami deg-degan seperti itu teman-teman ya. Itu deg-degan mungkin dari kecapean saja teman-teman ya. Dulu juga saya sempat seperti itu, dan kadang ketika tidak memahami dan ketika tidak bisa berpikir wajar, ya kadang merasa ketakutan juga. Wah, apalagi nih ya, ketika ada aktivitas kemudian tiba-tiba ketika lagi jantungnya deg-degan lagi. Wah, ini apalagi ini. Nah, tetapi kejadian itu terus berulang-ulang teman-teman ya, kadang selalu hadir. Nah, ketika mulai sering hadir ya kadang, wah kemarin juga nggak apa-apa teman, dan ternyata memang benar nggak apa-apa. Mungkin itu efek dari kecapean. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam. Nah tetapi Pak, saya ini aktivitasnya nggak terlalu lama, nggak terlalu kecapean. Ya kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu butuh pembiasaan teman-teman ya. Mungkin kita itu belum terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang terlalu panjang. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, Alpian 1919. Obat kelayangan apa Pak? Obat kelayangan itu adalah gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi. Karena kelayangan itu lahir dari keseimbangan tubuh yang terganggu. Kenapa keseimbangan tubuh terganggu? Ya karena kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Kenapa tidak terpenuhi setiap harinya? Padahal makannya sudah banyak, sudah sering. Ya wajar sebetulnya. Karena pencernaannya sedang error. Tapi pencernaan saya sudah membaik. Wajar kalau seandainya masih stres teman-teman ya. Tapi saya nggak stres, nggak terlalu banyak pikiran. Benar. Coba ingat-ingat, apakah setiap harinya selalu berpikir tentang penyakit? Apakah setiap harinya selalu berpikir tentang kematian? Apakah selalu berpikir tentang ketakutan-ketakutan? Tanpa disadari itu menjadi stres. Stres itu adalah kegiatan pemikiran yang selalu berulang-ulang setiap harinya. Nah itu teman-teman ya. Beda lagi ketika kita berpikirnya itu yang menyenangkan berulang-ulang, nanti justru timbulnya itu semangat teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita berpikirnya yang selalu berulang-ulangnya itu hal-hal yang negatif, itu menguras energi teman-teman, dan pasti nanti kebutuhan untuk tubuhnya terkuras, keseimbangan tubuh terganggu. Nah itu teman-teman, nah, makanya usahakan untuk orang-orang yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian selalu mengalami kelayangan teman-teman ya, usahakan gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh itu tetap terpenuhi setiap harinya, walaupun dalam keadaan seperti ini. Pencernaannya sedang error, stresnya sedang ada. Nah gimana caranya? Untuk saya pribadi dulu, sering makan saja. Usahakan makannya itu harus sering, sedikit tetapi sering ya. Saya tuh dulu makannya itu sampai bisa 7 kali teman-teman ya satu hari. Nggak normal sebetulnya, tetapi itulah bentuk pengakalan saya biar setiap jamnya itu, setiap per 2 jamnya itu tenaga ya terisi lagi. Habis kerja sedikit, mudah kelayangan, cepat-cepat makan lagi. Nah itu teman-teman, kemudian cepat-cepat minum lagi. Kemudian bantu juga dengan sering konsumsi jus alpukat teman-teman ya. Kemudian hindari stresnya. Tetapi untuk menghindari stres agak sulit teman-teman ya. Karena jujur kita itu orang yang kena trauma, kena orang yang terkena anxiety disorder, untuk menghilangkan stres itu sulit teman-teman. Tetapi stres itu bisa dialihkan walaupun agak sulit teman-teman. Dengan cara seperti apa? Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal ketika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, tetap aja pikiran itu selalu ke arah penyakit, ke arah kita itu sedang menderita, ke arah kita itu takut kematian. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan terus menerus teman-teman ya, di situ nanti ada pembiasaan teman-teman, dan kita itu mulai menyenangi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan teman-teman ya. Nah ketika kita menyenangi apa yang kita lakukan, di situ tanpa disadari pikiran kita itu sudah beralih ke hal yang menyenangkan teman-teman ya. Nah itu makanya saya selalu bilang untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, gimana caranya menghindari stres? Stres itu bisa dialihkan dengan hal-hal yang menyenangkan. Bahagia itu adalah obat stres teman-teman ya. Nah itu makanya gimana caranya supaya kalian itu bahagia. Nah caranya gimana? Lakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja. Nah itu teman-teman. Tapi Pak, saya sudah nih melakukan kesenangannya tapi nggak senang-senang. Ya baru di awal-awal seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian biasakan, nanti juga kalian akan menyenangi apa yang kalian lakukan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian
Nah, untuk Alpian 1919 sering makan ya, sering makan, kemudian sering minum minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Sering konsumsi jus alpukat juga. Kemudian hindari stres, cari hiburan. Nah, itu teman-teman biar keseimbangan tubuhnya itu tetap stabil. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian dari Adi Subandi 2722. Sudah lama membaik tapi les-lesan seperti mau mati selalu ada. Itu sebetulnya tinggal di pembiasaan teman-teman ya. Tinggal selalu melakukan hiburan sebetulnya. Untuk saya pribadi juga dulu seperti itu. Lagi kerja nih tiba-tiba les gitu ya. Seperti mau pingsan, seperti mau mati teman-teman ya. Tapi itu singkat ya. Hadirnya itu singkat, nggak terlalu panjang gitu teman-teman ya. Tetapi ya memang cukup mengganggu juga sih sebetulnya teman-teman ya. Nah, itu sebetulnya dari apa ya? Dari tinggal butuh pembiasaan saja teman-teman ya. Usahakan sering hiburan teman-teman ya, jangan terlalu fokus di pekerjaan teman-teman ya. Dulu saya menyepelekan hiburan teman-teman ya, ketika sebelum terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, kadang ketika keluarga ngajak jalan-jalan, wah pemborosan. Saya selalu bilang seperti itu teman-teman ya. Nah, tetapi ya, mulai menyadari setelah terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, ternyata hiburan itu sangat penting. Bahkan sekarang itu ketika keluarga tidak ngajak juga, saya suka mengingatkan, gak akan hiburan nih. Tambah senang untuk keluarga. Ayo jalan-jalan. Itu teman-teman ya, makanya usahakan ketika orang-orang mengalami hal seperti itu dari sensitif tubuh kita teman-teman ya, nggak apa-apa, nanti juga membaik dengan sendirinya. Kalian itu cuman tinggal di pembiasaan saja. Nah, usahakan sering hiburan, sering jalan-jalan menyenangkan. Dan untuk jalan-jalan menyenangkan itu mudah, murah, simple teman-teman ya. Untuk saya di sini karena di sini masih ada pesawahan gitu teman-teman, walaupun ya ke sawahnya juga harus naik motor juga gitu teman-teman ya. Usahakan jalan-jalannya ke tempat seperti itu teman-teman ya, murah dan simpel gitu, nggak usah kita beli karcis, nggak usah teman-teman ya, kita cuman izin doang ke yang punya sawah, izin Pak jalan-jalan di sini. Cuman gitu doang sih sebetulnya. Nah, itu teman-teman, tetapi ya memang agak sulit juga untuk orang-orang yang di perkotaan gitu teman-teman ya, karena di perkotaan itu sulit melihat pesawahan. Tetapi untuk saya pribadi di sini alhamdulillah pesawahan masih ada ya, walaupun jaraknya agak jauh, harus naik motor dulu teman-teman ya. Nah, tetapi itu menjadi patokan buat kalian, ternyata jalan-jalan itu sangat penting. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak saya itu di perkotaan, yang penting hindari terlalu sering di dalam rumah, hindari terlalu sering fokus di pekerjaan teman-teman ya. Nah, itu sering jalan-jalan saja, walaupun di perkotaan yang penting ada hiburan lah buat kepala kalian gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian nanti sering hiburan, nanti tambah kuat, tambah cuek gitu teman-teman, kita tambah bahagia. Dan ketika bahagia sudah pasti itu yang namanya sembuh total. Nah, itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Karena sekarang durasinya sudah 27 menit lebih. Ini pertanyaannya masih ada sekitar 15 pertanyaan lagi teman-teman ya. Itu belum sempat saya jawab, mohon maaf sekali karena memang keterbatasan waktu. Tetapi kalian yang tidak terjawab, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah risau. Apa yang kalian pertanyakan, apa yang kalian keluhkan saat ini, teman-teman ya, nanti juga membaik dengan sendirinya. Yang penting apapun yang terjadi, 3P-nya tetap dijalankan. Fokus saja sama 3P-nya. Nah, itu teman-teman. Tapi Pak saya itu merasakannya menderita. Ya namanya juga orang yang sedang terganggu aslam pasti menderita teman-teman ya. Nah, tetapi kalau nanti kalian sudah sembuh total, saya jamin kalian tidak akan nonton lagi video Abdul Rahman karena sudah sehat. Ngapain nih sehat? Nonton video Abdul Rahman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya videonya. Semoga saya videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saya videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah, itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah, itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.